Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Maung, Satrio Piningit, Wali 10, dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada. Pertama-tama, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri. Berangkat dari kata Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kembali menjadi manusia. Kembali menjadi wali Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah fil ard itu wali Tuhan. Sesungguhnya kita semua adalah wali Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan, pilihan Tuhan, makhluk yang sangat dibanggakan oleh Tuhan. Jadi kita semua harus kembali menjadi wakil-wakil Tuhan. Apa itu ciri khusus dari wakil Tuhan? La'allakum tattaqun. Punya ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketaatan. Mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itulah sifat para waliullah, para wakil-wakil Allah. Kalian itu semua waliullah sebetulnya. Kalau punya ketakwaan yang sangat luar biasa, punya ketaatan yang luar biasa. Siapapun kalian, mau kalian rakyat biasa, rakyat jelata, orang miskin, orang berpendidikan, RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, menteri, presiden, DPR, MK, MA, dan sebagainya. Semua itu kalian wakil Tuhan. Cuman banyak yang tidak sadar dan cenderung menjadi wakil setan, membangkang kepada aturan-aturan Tuhan. Yuk, kita kembali menjadi wakil-wakil Tuhan. Yuk, kita kembali menjadi waliullah, khalifah fil ard. Di video barusan, di awal-awal saya tayangkan, ada seorang anak SD memakai motor odong-odong. Mungkin tidak bayar pajak. Ditangkap oleh polisi motornya, dibawa oleh polisi, sehingga anak tersebut menangis. Karena motor kesayangannya diambil oleh polisi. Saya bertanya, di mana hati nurani seorang polisi? Iya Gus, itu kan melanggar aturan. Betul. Itu kan melanggar undang-undang. Betul. Tapi saya mau tanya, aturan dibuat untuk apa? Undang-undang dibuat untuk apa? Untuk membuat ketenangan, ketentraman, lahir batin. Jadi kalau ada aturan undang-undang, malah memperkeruh suasana, malah bikin kacau suasana, malah menzolimi orang lain, menzolimi anak kecil. Aturan yang tidak adil dan tidak beradab, aturan yang tidak hikmah dan tidak bijaksana. Maka aturan itu perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, ada yang salah. Meskipun aturan itu dibuat oleh orang pintar, orang-orang profesor, doktor, tetapi kalau malah bikin sakit hati manusia, sakit hati rakyat, berarti aturan itu harus dikoreksi. Sudah aturannya salah kaprah, penerapannya salah kaprah. Bukan bikin ketentraman, malah bikin emosi. Seenaknya aja polisi jabel aset-aset rakyat. Jadi video tersebut gak enak dipandang mata dan sangat miris ke hati. Sudah sekarang rakyat dalam kesulitan, kesusahan, banyak PHK di mana-mana, usaha banyak yang bangkrut, cari duit susah. Pajak naik, PHK di mana-mana. Diterapkan undang-undang perampasan aset rakyat. Jika tidak ada pembayaran pajak selama 2 tahun, maka kendaraannya diambil oleh negara. Ini negara apa leasing? Negara apa rentenir? Negara apa kolektor?
Bikin aturan kok nggak pakai otak. Makanya saya tidak setuju dengan pemutihan pajak seperti yang diterapkan oleh Deddy Mulyadi. Nggak setuju, bro. Bukan solusi. Solusinya adalah cabut undang-undangnya. Sudah banyak kok sekarang rakyat yang emosi. Ketika dia tidak mampu bayar pajak karena memang kondisinya tidak mampu. Motor satu-satunya yang dipakai untuk usaha dijabel oleh polisi dengan alasan melanggar undang-undang. Saking jengkelnya rakyat sekarang, daripada dijabel oleh polisi, disita oleh negara, lebih baik dibakar di hadapan polisi. Berarti aturan ini salah. Aturan dibuat ini ngaco, cabut undang-undangnya. Yang punya negara ini rakyat. Maka aturan tersebut harus dibuat jangan sampai menzolimi rakyat. Kalau aturan yang dibuat menzolimi rakyat, berarti pemerintah ini zolim, bro. Kalau masih bandel, mungkin sudah saatnya digulingkan, diturunkan. Bikin aturan aja nggak becus, malah bikin suasana jadi penuh amarah. Aturan ini diterapkan untuk membuat ketenangan. Boya ditegur dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cari solusi yang hikmah dan bijaksana. Jangan main jabal. Kondisi sekarang lagi rumit, bro. Aparat polisi harus hikmah dan bijaksana. Rakyat lagi nggak punya duit. Jangan main jabal aja. Kalau perlu polisi protes ke DPR, ke pemerintah, ke presiden. Cabut undang-undang itu. Menerapkan hukum harus pakai hati nurani. Jangan pakai dengkul. Nanti kalau ada perlawanan rakyat bagaimana? Habis kalian. Udah nyari duit susah, dicolimi oleh pemerintah. Dengan ML-ML. Tidak bayar pajak 2 tahun. Motor dijabel. Polisi itu dari rakyat. Oleh rakyat. Dan untuk rakyat. Polisi bukan alat penguasa. Tidak boleh polisi jadi alat penguasa. Polisi harus tetap melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Jangan malah menindas rakyat gara-gara kebijakan undang-undang yang tidak pro rakyat yang dibuat oleh pemerintahan yang zalim. Wahai polisi Indonesia, sadar, kembali ke jalan yang benar. Dalam video tadi, semua orang yang punya hati nurani nangis. Menerapkan aturan hukum yang tidak adil dan tidak beradab, tidak hikmah dan bijaksana. Membuat hukum yang tidak adil dan tidak beradab, yang tidak hikmah dan tidak bijaksana. Dengan salahkan rakyat. Kalau pemerintahnya zolim dalam membuat undang-undang, polisinya gegabah dalam menjalankan undang-undang, menginjak-injak hati nurani rakyat. Kalau beberapa hari ke depan terjadi perlawanan rakyat, itu karena salah kalian sendiri yang menginjak-injak hati nurani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.